Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Iqbal dengan NIM 210 101 201 40079. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus Value Engineering TH952A Robert Street Improvements SP1908 Step 84. Nah, yang pertama ada latar belakang proyek Robert Street. Robert Street adalah fasilitas jalan raya utama TH952A yang dimiliki oleh MNDOT dan menyediakan jalan raya utama utara ke selatan untuk West St. Paul. Jalan raya diklasifikasikan sebagai arteri minor. Termini proyek adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi jalan existing di antara Mendota Road dan Butler Avenue adalah jalan raya 5 jalur tak terbagi tanpa jalur parker. Sementara dari Butler Avenue ke Annapolis Street adalah jalan raya 3 lajur tak terbagi dengan jalur parker di kedua sisi jalan. Di sepanjang koridor, terutama di 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalan yang muat berjarak 50 kaki. Karena jarak jalur masuk yang dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Robert Street lebih tinggi dari rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya di area metro. Lalu selanjutnya terdapat permasalahan proyek. Dalam pelaksanaan proyek ini, tentunya terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi. Yang pertama, mempertahankan akses ke bisnis selama pembangunan. Lalu yang kedua, menjaga bisnis tetap berjalan selama pembangunan. Yang ketiga, mempertahankan jalan memutar selama pembangunan. Dan yang terakhir, keempat, menjaga perjalanan bis selama pembangunan. Selanjutnya terdapat tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau bisa disingkat ADA. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan di utara Butler Street dengan menghilangkan tempat parkir, menambahkan jalur belok, dan meningkatkan trotoar. Lalu ada juga tujuan lain dari proyek ini. Yang pertama, diperlukan perbaikan keselamatan jalan. Lalu mengatasi infrastruktur yang sudah lama. Selanjutnya meningkatkan citra dan visi koridor secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengakomodasi semua pengguna. Lalu selanjutnya terdapat ruang lingkup studi value engineering. Ruang lingkup studi value engineering adalah untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan pada proyek. Untuk mencapainya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh tim value engineering. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip dan praktik rencana kerja value engineering. Lalu yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh. Yang ketiga, brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang perbaikan. Lalu yang keempat, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan atau inovatif untuk konstruksi, pementasan konstruksi, dan pengendalian lalu lintas. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Selanjutnya terdapat anggota tim value engineering. Yang pertama, perancangan adalah Michael Arsenault. Lalu rekayasa lalu lintas adalah Tiffany Dagon. Untuk konstruksi yaitu Curtis Kallio. Untuk ketua tim value engineering yaitu Blaney Long. Untuk desainernya yaitu Josh Metcalf. Dan terakhir untuk geometrik adalah Almin Ramik. Nah, di sini dalam memperkirakan biaya proyek, tim value engineering menggunakan analisis Pareto. Tim value engineering diberikan perkiraan biaya desain atau pendapat biaya sebelum studi. Tim value engineering mencatat bahwa jumlah perkiraan biaya tidak selalu mencerminkan 60% kumpulan rencana tinjauan desain yang juga diberikan kepada tim value engineering. Di sini tim value engineering berpendapat bahwa desain telah berkembang menjadi 60%
dan perkiraan saat ini belum diperbarui untuk memperhitungkan ruang lingkup dan kuantitas tambahan. Jika memungkinkan, tim menggunakan harga tawaran unit yang diberikan dalam perkiraan biaya dan memperoleh kuantitas dari rencana 60%. Untuk jadwal pelaksanaan, proyek ini dijadwalkan untuk diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April tahun 2014. Konstruksi diharapkan dimulai pada bulan Juni tahun 2014 dengan proyek selesai pada tahun 2017 dengan durasi waktu 3,5 tahun. Nah, dalam proses value engineering terdapat 7 fase yang harus dilakukan oleh tim value engineering. Yang pertama yaitu ada fase informasi. Lalu yang kedua ada fase analisis fungsi. Lalu yang ketiga ada fase kreativitas. Lalu yang keempat ada fase evaluasi. Lalu yang kelima ada fase pengembangan. Yang keenam ada fase rekomendasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah fase presentasi. Nah, yang pertama adalah fase informasi. Di sini tim value engineering akan menerima briefing yang membahas mengenai tujuan proyek, jadwal proyek, batasan-batasan proyek, kepentingan stakeholder, serta diberikan estimasi biaya dan dokumen-dokumen yang berguna untuk studi value engineering. Nah, di samping ini merupakan tabel perkiraan biaya proyek yang telah diberikan oleh pihak proyek kepada tim value engineering. Di sini terdapat elemen-elemen seperti jalan raya, pemandangan jalan, sinyal lalu lintas, storm sewer, air utama, darurat, mobilisasi, saluran pembuangan atau sanitasi, pengendalian lalu lintas atau erosi, dan dinding penahan. Nah, lalu yang kedua terdapat fase analisis fungsi. Di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu cost model. Lalu yang kedua ada atribut kerja. Yang ketiga ada matriks atribut kerja. Yang keempat terdapat tabel analisis fungsi. Dan yang terakhir terdapat diagram fase. Nah, yang pertama adalah cost model. Cost model atau model biaya disusun dalam bentuk diagram cost model untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan presentasi dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan pemandangan jalan yang mencakup penerangan lebih dari 50% proyek. Lalu yang kedua terdapat atribut kerja. Atribut kerja merupakan bagian integral dari proses rekayasa nilai. Kinerja setiap proyek harus didefinisikan dan disepakati dengan baik oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal setiap studi. Atribut-atribut ini mewakili aspek-aspek ruang lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut-atribut kerjanya terdiri dari operasi lintas utama, operasi lokal pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Di sini tim value engineering bersama tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut. Yang ketiga, terdapat matriks atribut kerja. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kerja individu untuk proyek. Tim proyek dan tim value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan, manakah yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Kode huruf misal A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Lalu yang keempat terdapat tabel analisis fungsi. Analisis fungsi mengubah elemen proyek menjadi fungsi-fungsi yang didefinisikan dengan kata kerja
dan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Adapun fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim antara lain yang pertama, mengurangi konflik, yang kedua, mengurangi terjadinya kecelakaan, yang ketiga, memperbaiki citra koridor, yang keempat, mengakomodasi pengguna, yang kelima, mengurangi kemacetan, yang keenam, meningkatkan mobilitas, yang ketujuh, mengurangi biaya perawatan seperti penerangan dan sinyal, dan yang terakhir yang kedelapan, meningkatkan vitalitas ekonomi. Nah, ini merupakan tabel pada analisis fungsi. Di sini terdapat item seperti jalan raya, pemandangan jalan, ada lalu lintas, storm sewer, lalu ada air utama, darurat, mobilisasi, ada saluran pembuangan sanitasi, pengendalian lalu lintas atau erosi, dan dinding penahan. Nah, selanjutnya yang kelima ada diagram fase. Di sini diagram fase adalah lanjutan dari analisis fungsi. Dalam hal proyek ini menunjukkan perbaikan operasi jalur utama dan perbaikan operasi lokal sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Hal ini memberikan pemahaman kepada tim value engineering tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Fase diagram mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis, sehingga bila dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Seperti pada gambar di bawah ini. Di sebelah kanan ada pertanyaan why yang artinya mengapa. Lalu di sebelah kiri itu terdapat pertanyaan how, yaitu bagaimana. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu fase kreativitas. Fase kreativitas atau fase spekulasi adalah tahapan di mana tim value engineering akan melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif tentang bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang telah dianalisis pada tahap analisis fungsi. Tim value engineering sudah mengidentifikasi 32 ide-ide yang didapatkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, sebagai contoh untuk yang pertama untuk lalu lintas umum, satu lajur setiap arah tanpa jalan memutar yang ditandatangani tidak ada belokan kiri. Lalu yang kedua, lalu lintas bisnis. Pertahankan dua jalur dalam satu arah tanpa belokan ke kiri dan berikan bagian depan berlawanan dengan bisnis untuk menyediakan akses. Nah, lalu masuk ke fase evaluasi. Nah, di sini tim value engineering menggabungkan dan mengerucutkan ide-ide yang telah diidentifikasi. Biasanya ide-ide tersebut menyebutkan keuntungan dan kerugian serta memberikan penilaian dari 0 sampai 5. Ide dengan nilai tinggi akan dikembangkan lebih lanjut. Seperti contoh pada tabel di samping ini, pada ide yang pindahkan lalu lintas ke tengah dua jalur setiap arah dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu, itu mendapatkan skor 1. Lalu untuk ide yang hilangkan menghalang sementara, itu mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 4. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa untuk yang ide hilangkan menghalang sementara itu akan mendapatkan kemungkinan akan dikembangkan ke depannya. Lalu untuk fase selanjutnya yaitu fase pengembangan. Pada fase ini, ide-ide yang mendapatkan nilai tinggi akan dikembangkan menjadi rekomendasi value engineering, deskripsi, gambar, kalkulasi, dan estimasi biaya disiapkan untuk setiap rekomendasi. Nah, di sini di tabel bawah ini terdapat ringkasan-ringkasan dari fase sebelumnya. Nah, di sini akan mempermudah tim value engineering untuk mengambil keputusan mana rekomendasi yang akan dipresentasikan atau yang akan diberikan kepada pemilik proyek dan tim desain. Nah, fase selanjutnya yaitu fase rekomendasi. Rekomendasi value engineering dibuat selama tim melakukan studi value engineering, walaupun telah diedit dari laporan value engineering.
Untuk memperbaiki kesalahan atau mengklarifikasi rekomendasi dengan lebih baik, setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangan, dan narasi singkat yang mencakup justifikasi, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan jika memungkinkan, yang dikembangkan oleh tim value engineering. Nah, ini merupakan rekomendasi yang telah direkomendasikan oleh tim value engineering. Yang pertama, penggunaan traffic barrel. Di sini pada dasarnya penghalang betok pracetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja lalu lintas. Dengan rekomendasi yaitu mengganti penghalang beton dengan tong lalu lintas. Dengan biaya penghematan sekitar 0,20 miliar dolar. Lalu rekomendasi yang kedua yaitu rapat mingguan kontraktor. Pada dasarnya, kota atau negara bagian menyediakan penghubung bisnis agar bisnis mendapat informasi tentang jadwal dan kemajuan konstruksi. Rekomendasi yang diberikan, kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis tentang pekerjaan yang diharapkan untuk minggu ke minggu. Nah, lalu untuk rekomendasi selanjutnya yaitu rekomendasi VE 3A, yaitu relokasi utilitas pertama. Dasarnya, pembangunan perbaikan saluran utama air dan sanitasi akan dibagi selama musim konstruksi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk rekomendasinya, mengembangkan urutan pekerja atau ketentuan kontrak kerja urutan pertama yang mensyaratkan penyelesaian pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran air limbah yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan di bagian proyek tersebut. Nah, dalam rekomendasi ini, tim value engineering belum dapat menentukan ringkasan biaya atau penghematan biaya. Lalu ada rekomendasi VE 3B, yaitu mengenai mitigasi risiko kontrak utama air terpisah. Pada dasarnya, pembangunan perbaikan utama air akan dibagi selama musim konstruksi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk rekomendasi, kembangkan, iklankan, dan biarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk pemasangan saluran air utama yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert. Nah, di sini tim VE belum dapat menentukan penghematan biaya. Lalu terdapat rekomendasi VE yang keempat, yaitu mengenai kontrak inovatif. Pada dasarnya proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain tawaran bangun. Untuk rekomendasi untuk menerima nilai terbaik untuk proyek, gabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman proyek desain tawaran bangunan untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Di sini tim VE juga belum dapat menentukan ringkasan biaya atau penghematan biaya. Nah, untuk yang terakhir yaitu fase presentasi. Nah, pada fase ini, tim value engineering akan mempresentasikan hasil studi value engineeringnya kepada pemilik dan tim desainer. Biasanya hasil studi value engineering ini berbentuk laporan tertulis yang dimaksudkan untuk memformalkan temuan tersebut yang kemudian akan disetujui oleh beberapa pihak yang terkait untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil studi value engineering yang telah saya baca, dapat disimpulkan yang pertama sudah sesuai dengan metode standar value engineering. Lalu yang kedua dilengkapi dengan permodelan diagram, baik dari analisis Pareto, diagram FAST, maupun diagram cost. Yang ketiga, tidak diketahui secara jelas implikasi berdasarkan hukum. Lalu yang terakhir, yang keempat, pertimbangan dari desainer tim value engineering sudah ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai studi kasus ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata selama presentasi tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.